Nah, yang selanjutnya ya, hak kita terhadap lingkungan sekitar yaitu menikmati lingkungan segar, hidup nyaman dan aman, menggunakan energi seperti listrik, kemudian memanfaatkan sumber daya alam serta terbebas dari polusi. Nah, ini adalah hak kita terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita ya. Jadi kita itu bisa menikmati lingkungan yang segar, udara yang sejuk ya, pemandangan yang indah, kemudian hidup yang nyaman, aman, dan kita juga bisa menggunakan energi listrik ya di dalam rumah. Itu kita biasa gunakan di malam hari. Kemudian selain itu kita juga bisa memanfaatkan sumber daya alam serta kita juga bisa terbebas dari polusi udara. Nah, kemudian yang selanjutnya kewajiban kita terhadap lingkungan. Nah, anak-anak, kewajiban kita terhadap lingkungan adalah mencintai lingkungan yang dapat kita lakukan dengan berbagai cara. Jadi anak-anak ya, mencintai lingkungan itu bisa kita lakukan dengan banyak sekali cara. Misalnya yang pertama, kita harus menjaga lingkungan di sekitar tempat tinggal kita. Misalnya di halaman rumah kita tidak ada sampah ya, tidak ada yang boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian lingkungan kita juga bersih ya, terbebas dari polusi, kemudian tidak ada sampah yang berserakan di mana-mana ya, semuanya tertata dengan rapi. Jadi kita bisa menghirup udara yang segar, yang sejuk ya. Nah, kita juga bisa melihat pemandangan yang indah setiap paginya karena halaman rumah kita itu bersih ya. Jadi banyak sekali ya bagaimana cara kita mencintai lingkungan yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini anak-anak sebenarnya ini mapel bahasa, bukan bahasa Indonesia ya, tetapi PPKN. Nah, Ibu hanya lupa saja untuk mengubah nama mata pelajarannya. Nah, anak-anak, contohnya itu yang pertama, kita bisa menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian, menjaga dan merawat tanaman yang ada di sekitar kita. Selain itu, kita tidak membuang limbah ke sungai serta menjaga dan merawat hewan serta tumbuhan dengan baik. Nah, jadi anak-anak, ini adalah cara sederhana yang bisa kita lakukan dengan mencintai lingkungan kita. Nah, ini adalah beberapa cara yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian kita juga harus menjaga dan melestarikan alam sekitar supaya alam tidak cepat rusak. Oke anak-anak, mohon maaf ya. Nah, di luar sana itu ternyata ada sedikit keributan ya. Kalian jangan fokus dengarkan suara-suara di luar, tetapi fokus mendengarkan Ibu menjelaskan materi hari ini ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, kalian bisa buka buku temanya ya. Nah, buka buku tema itu di halaman 41. Nah, anak-anak, siapa yang masih ingat dengan permainan bola zigzag? Nah, hari ini kita akan membahas kembali tentang permainan bola zigzag. Apakah kamu masih ingat cara bermain bola zigzag menggunakan bola kecil? Ayo kita berlatih kembali. Nah, itu kalian buka di halaman yang sama. Apakah kamu masih ingat cara bermain bola zigzag menggunakan bola kecil? Hari ini kamu dan teman-temanmu akan mempraktikkan kembali permainan bola zigzag. Semakin sering berlatih tentunya akan membuat kamu semakin terlampil. Sebelum bermain, diskusikan kembali secara berpasangan bagaimana cara memainkan permainan tersebut. Diskusikan strategi yang akan kamu terapkan agar dapat melakukan permainan dengan baik secara berkelompok. Tuliskan hasil diskusimu pada kolom berikut. Nah, anak-anak, ini adalah sebagai contohnya saja ya. Nah, strategi yang akan saya terapkan agar dapat melakukan permainan bola zigzag dengan baik secara berkelompok adalah berhitung dengan irama yang tetap. Sehingga ketika teman melempar bola, teman yang lain dapat menangkapnya dengan cepat. Nah, setelah selesai bermain, diskusikan bagaimana kamu melaksanakan permainan ini dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Nah, anak-anak, ini adalah beberapa pertanyaan. Ya, pertanyaan yang pertama,
Itu di halaman 42 ya. Apa yang sudah kamu lakukan dengan baik? Yaitu melempar bola. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang masih belum dapat kamu lakukan dengan baik? Yaitu menangkap bola. Nah, pertanyaan yang ketiga, apa rencanamu agar kamu lebih terampil dalam bermain? Saya akan melakukan latihan secara rutin untuk meningkatkan keterampilan menangkap dan melempar bola. Kemudian saya berusaha agar kemampuan yang dimiliki menjadi lebih baik. Nah, apa saja keterampilan yang diperlukan dalam permainan lempar bola zigzag? Bagaimana kamu melakukan keterampilan tersebut? Jelaskan. Melempar dan menangkap bola serta diperlukan keseimbangan dan kekuatan otot kaki. Nah, masih ingat bagaimana membuat pertanyaan yang baik untuk wawancara? Nah, anak-anak siapa yang masih ingat? Kemarin Ibu Guru sudah menjelaskan ya, bagaimana cara membuat pertanyaan yang baik dalam melakukan suatu kegiatan wawancara. Nah, sekarang kita akan melihat kembali ya pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, sebelumnya kamu telah belajar bagaimana membuat pertanyaan yang baik untuk wawancara. Kemudian kamu juga telah menyortir pertanyaan tersebut. Diskusikan kembali secara berkelompok ciri-ciri pertanyaan yang baik untuk wawancara dan tuliskan pada kolom berikut. Nah, ini adalah sebagai contohnya saja ya anak-anak. Nah, yang pertama, bahasa yang benar, pertanyaan yang fokus atau tepat sasaran. Kemudian diawali dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Atau biasa disingkat 5W plus 1H ya. Jadi diawali dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ini adalah beberapa contoh pertanyaan yang baik ketika kita melakukan suatu wawancara dengan narasumber. Nah, agar hasil wawancara maksimal, maka pewawancara perlu memperhatikan hal-hal yang penting berikut. Baik sebelum melakukan wawancara, ketika melakukan wawancara, maupun setelah melakukan wawancara. Nah, anak-anak perhatikan ya, bagaimana sikap dan keterampilan yang baik dalam melakukan suatu wawancara. Nah, ini dia. Nah, yang pertama sebelum melakukan wawancara, kita harus buat janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Yang kedua, tunjukkan kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu. Dan yang ketiga, berpakaian dengan sopan. Yang keempat, berbicara dan bersikap santun. Yang kelima, menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Yang keenam, pertanyaan yang baik mengandung unsur adik simba. Nah, maksudnya itu adalah apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Atau biasa yang disingkat dengan 5W plus 1H. Kemudian yang ketujuh, berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun tadi. Nah, kemudian selain itu ya, ketika sedang melakukan wawancara. Nah, di sini ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, perkenalkan diri sebelum melakukan wawancara. Yang kedua, sampaikan tujuan dari wawancara tersebut. Yang ketiga, mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. Dan yang keempat, cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Jika suasana sudah cair, baru hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. Nah, kemudian yang kelima, sebutkan nama narasumber secara lengkap. Yang keenam, bawalah buku catatan, alat tulis, atau alat perekam saat melakukan wawancara. Yang ketujuh, dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara saksama. Yang kedelapan, hindari memotong ucapan narasumber agar keterangan tidak terputus. Yang kesembilan, hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber. Dan yang ke-10, hindari pertanyaan yang berbelit-belit. Yang ke-11, hormati petunjuk narasumber. Ya, jadi anak-anak itu tadi ya, bagaimana kita memperhatikan ya. Nah, ketika sedang melakukan wawancara, jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dengan baik. Nah,